Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Lili Wulfahani dalam pelajaran sejarah di kelas 11 IPS. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Oke, untuk pembelajaran kali ini adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti setelah pembelajaran kali ini kalian dapat memahami penjelasan tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian diharapkan juga nanti kalian bisa mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Oke, sebelum kita belajar, kita coba lihat gambar. Apa yang kalian ketahui tentang gambar di samping ini? Ya, betul. Gambar ini adalah gambar masjid. Coba kita lihat, kemudian kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, di mana pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang kita lihat, ini adalah gambar masjid, di mana masjid ini memiliki perpaduan. Ya, betul sekali, ini adalah bentuk perwujudan dari akulturasi perpaduan dua pengaruh ya, satu pengaruh Islam, yang satunya adalah pengaruh Hindu-Buddha. Bisa kita lihat ya menaranya. Nah, ini adalah betul sekali, ini adalah gambar Masjid Menara Kudus. Nah, adapun kita bisa lihat ada perpaduan antara Islam dan Hindu. Ini bisa mengajarkan kita bahwa iya betul sekali, toleransi ya. Seperti kita tahu dari zaman dulu kala, masyarakat Indonesia itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Jadi meskipun masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, beraneka suku bangsa, ragam budaya, kemudian agama, tapi masyarakat Indonesia menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada. Nah, ini patut kita lestarikan ya untuk masa yang akan datang. Berikutnya kita akan masuk mengenai tentang materi teori masuknya agama Islam di Indonesia. Untuk teori yang ada ini ya, yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga adalah teori Persia. Untuk teori Gujarat sendiri, tokohnya adalah Snuk Huggon, W.F. Sutterheim, dan B.H.M. Fleke ya. Nah, teori Gujarat ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Yang pertama adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ya, di mana batu nisan Sultan Malik As-Saleh ini adalah seorang raja di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, mengapa disimpulkan bahwa berdasarkan batu ini bisa dikatakan bahwa Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang Gujarat, karena dari perbandingan batu nisan yang ada dengan yang ada di Gujarat itu memiliki kesamaan, sehingga bisa disimpulkan bahwa batu nisan ini membuktikan bahwa teori masuknya agama Islam ini dibawa oleh para pedagang Gujarat, dan ini diperkuat oleh adanya sebuah tulisan dari Marco Polo yang menyatakan bahwa di Indonesia pada saat dia berkunjung sudah banyak pedagang-pedagang Gujarat yang beragama Islam di Indonesia. Nah, kemudian untuk teori Mekah, tokohnya ada Buya Hamka, kemudian Jesse Van Leer ya. Nah, hal ini dibuktikan oleh namanya
pemukiman Islam di Baros sekitar abad ke-7 ya. Jadi perkumpungan ini adalah kampung-kampung Arab. Jadi para pedagang-pedagang Arab ini mendirikan pemukiman di sepanjang pesisir di Sumatera Barat ya, tepatnya di daerah Baros. Nah, ini membuktikan bahwa pedagang-pedagang Islam, pedagang-pedagang Arab ini sudah melakukan interaksi dengan penduduk lokal sejak abad ke-7. Nah, kemudian ini juga ada ditemukan bukti lainnya, yaitu adanya sebuah makam wanita di Gresik dan di Trawulan. Yaitu salah satunya adalah makam seorang bernama Siti Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Gresik. Nah, kemudian bukti ini juga diperkuat dengan kita tahu banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i ya, yang dimana ini sama dengan yang di Mesir ya, yang di Arab sana, yaitu mazhab yang digunakan adalah mazhab Syafi'i. Jadi ini memperkuat juga teori Mekah ini. Kemudian yang berikutnya ada teori Persia ya. Untuk tokohnya sendiri ada Husain Jayadiningrat. Hal ini dibuktikan adanya upacara tabui. Jadi ini adalah upacara untuk mengenang terbunuhnya cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain di padang Karbala. Nah, upacara ini diperingati setiap tanggal 10 Muharram atau biasa disebut dengan perayaan Asyura. Kemudian adanya kesamaan ajaran Sufi Syekh Siti Jenar dengan Sufi yang ada di Iran. Kemudian di Jawa juga ada ya peringatan bubur suro, peringatan memperingati Muharram. Nah, ini sama dengan yang ada di Persia. Nah, ini adalah teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Dari teori ini kita bisa simpulkan bahwa Islam dibawa ke Indonesia itu melalui para pedagang-pedagang. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan teori Hindu-Buddha ya, yang salah satunya yaitu teori Waisa yang menyebutkan bahwa agama Hindu-Buddha ini juga dibawa oleh para pedagang di India. Nah, ini teori-teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Berikutnya kita akan mempelajari tentang beberapa kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kesultanan Aceh. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa ada kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi kebudayaan. Oke, kita lihat. Jadi, Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh ini dia berkembang pesat setelah Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan pertama Islam di Indonesia adalah Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Merah Silu atau yang dikenal kemudian menjadi Sultan Malik As-Saleh di tahun 12 pada 1267 atau sekitar abad ke-13. Nah, Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim pertama di Indonesia yang berkembang sangat pesat, yang memajukan wilayah di Selat Malaka, maaf. Jadi kemudian mengalami kemunduran karena terjadi perpecahan akibat perebutan tahta. Kemudian didukung juga oleh kedatangan Portugis di Selat Malaka ya, di Malaka. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Nah, dengan kemunduran kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh menjadi berkembang. Mengapa? Jadi pedagang-pedagang yang tadinya
ke Samudra Pasai beralih menjadi ke Kesultanan Aceh. Mereka berdagang di sana sehingga menyebabkan kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh ini menjadi lebih berkembang. Oke, kemudian kondisi politiknya, sayangnya di Kesultanan Aceh sering terjadi konflik di antara penguasa kesultanan. Kemudian seperti kerajaan-kerajaan yang lain ya, kita ketahui bahwa hancurnya suatu kerajaan itu biasanya diawali dengan pertikaian ya atau perebutan kekuasaan. Akan tetapi nanti kondisi politiknya ini Sultan Aceh mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Iskandar Muda. Mengapa? Dia berhasil membawa Aceh meluaskan wilayahnya menjadi lebih luas. Kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda juga memiliki keberanian untuk menyerang Portugis di Malaka. Pada masa Sultan Iskandar Muda juga kehidupan masyarakatnya, ekonominya menjadi berkembang sangat pesat. Dengan kegiatan utama ekonomi masyarakat Aceh yaitu adalah perdagangan dengan komoditas utama rempah-rempah dan bahan tambang seperti timah. Nah, akan tetapi Kesultanan Aceh ini kemudian mengalami kemunduran saat menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Jadi tergeser oleh ketika Belanda mulai datang dan menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Untuk kondisi sosialnya sendiri, Kesultanan Aceh ini bersifat feodal, yaitu di mana kekuasaan itu berdasarkan kepemilikan tanah. Kemudian di Aceh ada dua golongan yang sangat berpengaruh, yaitu di masyarakat Aceh, yaitu yang disebut dengan golongan Teuku dan golongan Tengku. Jadi golongan Teuku ini adalah golongan bangsawan dan golongan Tengku ini adalah golongan para ulama. Nah, untuk kebudayaannya sendiri di Aceh, kita ke sosial dulu ya. Di Aceh itu kita tahu terkenal dengan julukan ya, yaitu Serambi Mekah, karena memang di Kesultanan Aceh diterapkan hukum Islam. Salah satunya diberlakukan undang-undang hukum adat Makuta Alam ya. Nah, di situ diatur di mana kehidupan sosial di masyarakatnya itu diatur berdasarkan hukum Islam. Untuk kebudayaannya sendiri di Aceh itu banyak melahirkan ulama yang menghasilkan karya sastra seperti Hamzah Fansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Nuruddin Aranari. Salah satu kitab yang terkenal itu yaitu Hikayat 1001 Malam. Nah, ini adalah beberapa penjelasan mengenai kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kebudayaan. Untuk kaitannya dengan yang belum Ibu sampaikan, kalian bisa mengumpulkan dari berbagai sumber ya, untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya untuk saat ini dari berbagai sumber yang ada. Oke, itu saja penjelasan Ibu untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau penjelasan Ibu kurang bisa dimengerti, kalian bisa tanyakan atau kalian bisa cari dari berbagai sumber yang ada. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.